Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan malam ini masih terkait dengan rahasia huruf, tapi sudah terkait dengan posisi kehambaan. Ya. Di sini dijelaskan ala taro ini. Faqad tabayyana laka annal asla as-subut likulli syai'in. Qad tabayyana, sungguh telah nyata laka bagimu, annal asla, sesungguhnya yang pokok, as-subutu itu tetap, likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Ini kayak kaidah usul fiqh, tapi ini menarik. Ini bisa menjadi kaidah ilmu hakikat. Nah, ini luar biasa ya, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi beliau dari sisi nahwu sorobnya bisa dilihat pembahasan di dalam kitab ini. Kemudian dari aspek usul fiqh ini menarik. Ini saya baru menemukan kaidah ini di kitab Al-Futuhat ini. Kalau di usul fiqh itu kan banyak sekali kaidah-kaidah seperti terkait dengan kaidah-kaidah bisnis, kaidah-kaidah dagang gitu. Itu kan ada al-aslu fil asya al-ibahah misalnya. Ini kan kaidah usul fiqh gitu. Nah, kaidah yang dibuat oleh Syekh Muhyiddin Arabi, anal asal as-subut likulli syai'in, bahwa sesungguhnya yang paling mendasar, bahwa as-subut likulli syai'in itu maksudnya bahwa Allah telah mendesain segala yang terjadi pada asya, segala sesuatu. Maksudnya kalau kita melihat alam semesta ini, otomatis di dalam hati kita itu subut, tetap, yaitu tetap dalam pengertian hatinya memandang peran Allah yang menggerakkan alam semesta. Melihat matahari, langsung terkoneksi hatinya, Allah lah yang menggerakkan, yang menciptakan matahari. Melihat bulan, hatinya Allah lah yang membuat bulan, yang menggerakkan bulan. Melihat bumi, Allah lah yang menciptakan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di atas bumi. Dan Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menghidupi, Allah lah yang mengetahui segalanya. Ini yang disebut annal asla as-subut fi kulli syai'in. Itu. Ini kaidah hakikat ini, karena ini ilmu hakikat akhirnya kita masukkan ke ranah kaidah ilmu hakikat itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita menyatakan annal asla as-subut fi kulli syai',
Artinya pada dasarnya ya Allah ada dan nyata ya dalam atau terkait segala pergerakan wujud di alam semesta. Termasuk diri kita. Diri kita bisa melihat, bisa mendengar. Memang siapa yang membuat semua itu? Apakah diri kita sendiri? Tidak. Ya, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, ya karena ada ruh. Dan ruh min amri Rabbi. Ruh itu ya urusannya dengan Allah. Buktinya ruh diambil, mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, tangan nggak bisa bergerak. Nah, pada saat kita bisa memandang, mendengar, hendaklah saat itu Anda ingat Allah Subhanahu wa taala sebagai penggeraknya. Gitu. Begitu juga melihat keluar diri, lihat keindahan alam semesta, lihat gunung, lihat lautan, lihat kesibukan ya orang perkotaan. Gitu. Kalau kita punya keyakinan prinsip ini, al aslu asyubud likulli syai, ya ini hati kita ada kenyamanan. Oh iya, ternyata pada dasarnya Allah lah ya yang menggerakkan, yang menghidupkan segala sesuatu di alam semesta itu. Jadi dengan demikian lihat apapun hatinya langsung mengingat Allah itu. Ya, ini menarik, ini menemukan kaidah usul fiqh, kaidah ilmu hakikat. Namun demikian perlu dipahami secara utuh. Sebab kalau ini nggak dijelasin secara detail, ya bisa berbahaya. Contoh tadi, annal asla asubut fi kulli syai'in. Oh, berarti alam semesta ini semua Allah. Iya. Oh, berarti diri kita ini semua yang menggerakkan Allah. Iya. Ya harus dipahami ketika sudah dalam posisi kehambaan. Nah, ketika paham ini tidak dipagari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan iktikadnya Asy'ariyah, ini bahaya. Oh, berarti diri kita ini Allah. Ya, ini tidak, diri kita ini ya hamba. Itu. Ya, kita bukan Allah, diri kita ini hamba. Tapi yang menghidupkan kita itu Allah, iya. Tapi diri kita ini tetaplah hamba. Itu. Hakikat dalam diri kita semua yang menghidupkan, yang menggerakkan Allah, iya. Ya. Nah, ketika sudah wujud secara fisik, sudah menjadi hamba, ya itu hamba. Nah ini penjelasan ala taro, ya apakah kamu melihat ya al abda hamba hakikat subutihi, itu hakikat tetapnya hamba wa tamakkunihi, dan tamakunnya hamba innama huwa fil ubudah, sesungguhnya itu pada aspek ubudah. Nah, ini menariknya ya penjelasan Ibnu Arabi itu jangan dipotong berhenti sebatas tadi annal asla as-subut likulli syai'. Ini bahaya. Karena kalau berhenti di sini setelah melihat hakikat diri, oh berarti kita Allah dong. Nah, ini salah. Itu. Ketika melihat wujud alam semesta, Allah dong, salah. Itu makhluk, kita hamba, karena sudah wujud dohir. Kalau hakikat yang menciptakan Allah, iya. Maka di sini bahwa hamba secara hakikat
subutnya, yaitu hakikat kehambaannya, hakikat bahwa hamba ini diadakan dari tiada, kan, dari tidak ada menjadi ada. Ya contoh kayak kita ini kan dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Lah, ketika sudah ada ini, ya, ini oleh Syekh Muhyiddin Arabi, innama huwa fil ubudah, sesungguhnya itu pada posisi ubudah. Nah, ini menarik, ada istilah ubudah, maka perlu ya kita membandingkan referensi yang lain yang membahas soal ubudah. Jadi ada ibadah, ada ibadah, ubudiyah, ada ubudah. Yang membahas soal tiga hal ini ada di kitab Syarah Al-Hikam yang namanya Iqodul Himam. Ya, ini membahas soal ibadah, ubudiyah, dan ubudah. Terus menariknya lagi, ya, ada ulama Nusantara yang menulis tiga hal ini, yaitu di manuskripnya Kiai Santri yang saya tulis dengan naskah Girijaya. Itu di halaman pertama Syekh Kiai Santri itu membahas soal tiga hal: ibadah, ubudiyah, dan ubudah. Itu. Nah, apa definisi tiga hal ini? Nah, ini kan supaya kita bisa nyampe pada apa yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kan di sini fi innama huwa fil ubudah, berarti tingkatan yang ketiga. Sebelum bahas yang ketiga, kita harus paham yang kedua dan yang pertama. Tuh. Nah, sekarang definisinya. Apa itu ibadah? Ibadah itu yaitu seorang hamba dalam melakukan ibadah itu kualitasnya masih seperti kayak karyawan. Itu. Dia ibadahnya ya pengen dapat pahala itu. Jadi semangat ibadahnya masih karena sesuatu, walaupun sesuatu itu berupa pahala. Ya, ini kan sering terjadi pada diri kita. Kamu ngapain sholat? Iya kan supaya dapat pahala gitu. Jadi level ibadah yaitu seorang hamba yang dia beribadah tapi niatnya ingin mendapatkan balasan. Nah, ini kan levelnya. Kalau di kantor ini karyawan, ya semangatnya hanya absen, berangkat pagi-pagi ke kantor hanya absen, setelah absen tidur, gitu. Tidak pernah berpikir soal kualitas kerja, bagaimana soal bahwa kerjaan kita ini akan dinilai, akan berpengaruh pada sistem perusahaan. Nah, kalau seorang hamba dalam ibadahnya masih hitung-hitungan pahala, ya itu levelnya masih ibadah. Levelnya masih umum, levelnya tadi masih karyawan. Itu. Terus yang kedua, yang ubudiyah. Yang ubudiyah itu seorang hamba dia dalam ibadahnya sudah tidak karena pahala dan bukan karena surga gitu, tapi hanya pengen takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia beribadah sudah mulai ada keikhlasan, sholat sudah mulai muncul keikhlasan, ngajar sudah mulai ada keikhlasan, berbuat sesuatu sudah mulai ada keikhlasan. Jadi hanya semangatnya pengen takarub ilallah,
mendekatkan diri kepada Allah, bukan pahala lagi. Nah, ini levelnya masuk pada bagian yang kedua, yaitu ibadah ubudiyah. Nah, level yang ketiga, kalau yang kedua ini, kalau karyawan yang sudah punya ketulusan, dedikasi, dan memiliki loyalitas, itu yang ketiga. Kalau yang pertama itu kan kelihatan semangatnya kalau ada bosnya lewat, wah nampak semangat, bosnya nggak ada, balik asal. Ini kelas karyawan. Kalau yang kedua sudah naik, ibadahku bukan karena pengen pahala surga, tapi ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak keikhlasannya, nampak loyalitasnya, nampak dedikasinya. Dia bekerja secara serius. Tidak hitung-hitungan waktu, tidak hitung-hitungan, karena dia yang penting kerjaan saya ini bisa maksimal untuk perusahaan. Kalau seorang hamba, ibadah saya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berharap yang tadi seperti level pertama. Takut karena dosa, takut karena neraka gitu. Sudah tidak karena itu, tapi semata-mata ingin menunjukkan kualitas pengabdian yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang menarik, yang ubudah. Ubudah itu yaitu seorang hamba sudah bisa mensirnakan keakuan di dalam beribadah. Jadi rasa mampu beribadah itu sudah sirna, sudah hilang, larut tenggelam dalam kebesaran Allah. Jadi kehambaannya sirna. Itu. Lah ini levelnya yang khusus. Nah, memahami 3 level ini, kita jujur sesuai makom kita aja. Makomnya sekarang mungkin saya masih yang pertama, karena kalau ibadah, kalau nggak dilihat orang nggak semangat, gitu kan? Dia baru semangat ibadah kalau dilihat orang. Nggak ada orang nggak ibadah, gitu. Dan kalau mau ibadah, motivasinya mudah-mudahan dapat pahala masuk surga, gitu. Masih ada harapan-harapan. Yang kedua sudah bagus, tidak ada harapan ini itu, tapi sudah menunjukkan loyalitas, dedikasi yang tulus, ikhlas. Yang ketiga, ini yang istimewa, yaitu sudah menghilangkan keakuannya dalam beribadah, semua larut tenggelam dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari yang hakikatnya menggerakkan saya untuk mudah beribadah, ya Allah. Saya bisa takbir, ya Allah. Saya bisa sholat 5 waktu, ya Allah. Jadi keakuan dirinya sirna. Yang dirasakan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika takbiratul ihram, 3 tingkatan tadi yang ibadah ubudiyah ini beda kualitasnya. Yang pertama Allahu Akbar, pikirannya masih lumayan dapat pahala, gitu kan, jauh tidak masuk neraka. Yang kedua Allahu Akbar, itu dia sudah mulai punya kesadaran dekat dengan Allah. Dan yang ketiga Allahu Akbar, runtuhlah keakuan, runtuhlah ego, sehingga larut dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu dirasakan saat dia takbiratul ihram. Maka orang yang level ini
Ini adalah level ketiga. Itu maka annal asla as-subut likulli syai'in, orang yang memiliki pemahaman bahwa pada dasarnya ya di dalam alam semesta ini ada peran Allah sebagai Al-Khaliq, ya, ini hanya bisa dipahami oleh orang yang pada level ubudah. Kalau yang level pertama masih memilah, oh ini makhluk, ini hamba sebatas kemakhlukan. Lihat Zaid ya sebatas Zaid. Itu. Lihat bulan bumi ya sebatas bumi, bulan, matahari, sebatas ciptaan. Itu. Ini yang level pertama. Level kedua sudah mulai naik, oh iya, itu Allah yang menciptakan. Kalau level ketiga, hatinya sudah tahqiq bahwa Allah lah yang menggerakkan. Itulah. Tapi harus dipahami dalam koridor dan tatanan yang benar, yaitu dalam pemahaman disiplin di dalam memahami hakikat dan syariat. Itu tidak boleh ketika dia memiliki pemahaman yang level ketiga tadi, yang ubudah, terus punya kesimpulan, oh berarti semua kan yang menggerakkan Allah, saya Allah dong. Tidak. Nah, ini yang harus dipahami. Kamu ya hamba karena kamu wujud baru. Ya, zatmu dari air, api, angin, tanah itu baru. Yang menggerakkan dirimu ya Allah benar. Itu. Maka di level ini ya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi tetap menjaga sifat tanzihnya Allah. Ya, menjaga tanzihnya Allah dari tasbih. Jangan sampai seorang hamba ngaku Tuhan, ini yang tidak dibenarkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Maka kalau ada orang belajar ilmu hakikat, ya, terus ngajinya hakikat, nggak paham betul, terus kemudian menisbatkan ajarannya ke Ibnu Arabi, oh kita ini Allah gitu. Inna wuha nafsuna wa wujuduna, seperti masalah di Aceh itu zaman abad 17. Ini kan karena tidak memahami secara utuh, akhirnya menyimpulkan bahwa Allah itu nafsuna wa wujuduna. Nah ini kan salah. Kemudian diluruskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tidak, al abdu ya abdun wa in taroko, hamba ya tetap hamba sekalipun secara rohani itu taroki tadi, yaitu hilang kesadaran kehambaannya, dia tenggelam dalam keesaan. Ini tetap hamba. Warrobu robun, Tuhan tetap Tuhan, artinya diposisikan secara tanzih. Wa in tanazzala, sekalipun Allah menyatakan, mendohirkan dalam wujud ciptaan madhar yang nyata di alam semesta, tetap ar-robbu robbu. Nah, ini sejalan dengan penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang menjelaskan falaisa robbu wal abdu. Enggak boleh setelah paham soal posisi hakikat yang tadi, tetap falaisa robbu wal abdu. Jangan dipahami bahwa Tuhan itu kemudian menjelma menjadi hamba, itu tidak benar. Itu tetap al abdu ya abdun. Itu. Nah, ini kalau paham soal ini, nah itu presisi ya di dalam memahami hakikat. Banyak yang campur aduk ilhad tadi, ini yang menjadi problem dan kontroversi gitu. Ya, seperti Allah wal alam huwa, ini kan ilhad, campur aduk, panteistik. Padahal sebenarnya maksud dari ulama muhakkikin tidak seperti itu.
Ulama muhakkikin mulai dari masternya Syekh Muhyiddin Arabi tetap menjaga tanzih. Syekh Abdul Karim Al-Jili juga menjaga tanzih Allah, tidak mencampur aduk. Termasuk di dalam penjelasan ini, falaysa rabbu wal abdu, ini tidak dibenarkan. Gitu. Jadi tetap dalam posisi yaitu prinsip Asy'ariyah, ya, menjaga tanzih Allah dari tasbih, menjaga ya hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan, yang qadim ya qadim, yang baru jangan dicampur aduk. Ini yang tidak dibenarkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi menarik ini penjelasan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, ya. Kita lanjutkan dengan zikir, ya. Mudah-mudahan dengan zikir ini bisa membersihkan hati, pikiran, jiwa kita, dan senantiasa mendapatkan limpahan anwarul ilahiyah.